ketika arahan pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu berbeda, siapa yang harus diikuti? Kemudian apa sikap yang harus diambil oleh mahasiswa begitu. Kalau dalam pedoman bimbingan skripsi untuk S1, pembimbing 1 itu biasanya ada pada level doktor. Jadi antara pembimbing 1 dengan pembimbing 2 itu mereka punya sekat. Maksudnya sekat itu adalah misalnya saya dosen baru, saya itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi pembimbing 1, nggak bisa, karena memang ada aturannya. Rata-rata di kampus-kampus itu yang negeri ataupun swasta, kalau sudah ada doktornya, itu pembimbing 1 itu biasanya adalah seorang doktor, karena dianggap kualifikasi ilmunya lebih tinggi daripada S2. Jadi itu idealitasnya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah doktor, dari sisi kepangkatannya juga. Kepangkatannya boleh dikatakan memang kepangkatan yang sudah lektor kepala kalau istilah di dalam dunia kampus. Ibaratnya sudah senior lah, sudah lama. Tapi kalau seandainya dia masih S2, tapi kepangkatannya sudah tinggi, itu juga bisa jadi pembimbing 1. Nah, kalau untuk pembimbing kedua itu, biasanya orangnya masih S2. Biasanya ya kayak saya ini yang masih muda, itu pembimbing kedua, kepangkatannya cenderung masih rendah. Tapi bisa saja di satu kampus, misalnya kayak orang seperti saya jadi pembimbing 1, karena bisa jadi di jurusannya itu atau di program studinya itu tidak ada dosen yang doktor atau sedikit dosen doktor. Ada juga yang kampus menerapkan bahwa satu mahasiswa itu satu pembimbing, sehingga yang magister pun bisa jadi pembimbing. Itu aturan kampus masing-masing. Tapi kebanyakan kampus seperti pedoman pembimbing S1-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga ketika seorang pembimbing itu dia berada pada status pembimbing 1 berada pada status doktor, kemudian juga kepangkatannya tinggi, maka dia mengambil bagian konten dalam bimbingan. Jadi ketika kalian mengkaji tentang perubahan paradigma di pasar tradisional misalnya, itu yang membahas tentang kontennya, teorinya, metodenya, itu adalah pembimbing 1. Karena dinilai orang yang paling paham terkait dengan kualifikasi ilmu yang sedang kalian dalami. Sementara tugas pembimbing kedua ini, yang dia ini baru S2, itu bagian teknisnya. Teknis itu seperti apa? Misalnya kalian melakukan pembuatan latar belakang. Nah, bagian-bagian seperti, oh ini salah tulis, oh ini body note-nya keliru, oh ini daftar pustakanya bukan seperti ini. Ya, bagian teknis-teknis seperti itu adalah bagian pembimbing kedua. Jadi setiap pembimbing itu dia nggak asal masuk saja sebenarnya, nggak. Pembimbing kedua masuk ke konten, nah ini nggak juga seperti itu. Jadi dia di bagian-bagian teknis. Kemudian pembimbing kedua satu lagi tugasnya adalah mempertegas alur penelitian. Misalnya kalian sudah mau ACC, kemudian dilihat pertanyaan penelitiannya apa, jawabannya apa, kesimpulannya apa, kemudian abstraknya apa, itu sudah satu garis lurus belum? Kalau sudah nanti di ACC. Bagaimana realitanya? Nah, kita bicara tentang realita sekarang, apa yang dikeluhkan oleh Apaya ya. Realitanya bagi kampus yang dinilai memiliki sedikit dosen lah, jadi dosennya tidak banyak, atau kampus-kampus yang belum mumpuni seperti UI, UGM itu kan sudah mumpuni tuh. Tapi kampus-kampus yang dia negeri ataupun swasta yang belum mumpuni, biasanya hal seperti itu tidak berjalan ideal. Karena apa? Rata-rata pembimbing 1 itu adalah orang yang sudah senior, yang sudah lama jadi dosen, jadi nggak ada update keilmuannya. Jadi memang mereka senior, tapi tidak paham konten. Jadi mereka masih menganggap pola penulisan skripsi itu kayak pola 10 tahun yang lalu. Karena apa? Contohnya misalnya di 10 tahun yang lalu, dosen-dosen pembimbing 1 yang senior itu referensi banyak digunakan dari buku, karena mereka belum mengetahui adanya pola artikel misalnya. Artikel kan lebih cepat bergantinya dibanding buku. Tapi sampai sekarang mereka masih menggunakan buku. Ini bukunya apa? Dan buku-buku tahun lama itu masih digunakan. Kalau sekarang kan harus 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Kemudian juga seperti itu dalam penulisan. Mungkin saja mereka ini doktor, mereka dapatkan di tahun 2005 atau 2010. Otomatis kan update pengetahuannya juga nggak banyak. Sehingga penulisan-penulisan, pola penulisan skripsi dan tesis itu
tidak banyak mereka pelajari kembali. Nah, begitu. Kemudian pemahaman tentang gaya penulisannya juga gaya penulisan lama. Sekarang ini kan update-nya terus tuh, apalagi kalau dari pembimbing kedua ini biasanya kan orang yang lebih update lah, karena anak-anak muda. Mereka baca artikel, mereka baca buku ini, mereka memahami pengetahuan. Ini bukan karena saya membangga-banggakan yang pembimbing kedua, bukan ya. Tapi yang saya lihat faktanya seperti itu. Kalau memang idealitas dengan realitanya sudah berbeda, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, yang bisa dilakukan, yang pertama, cobalah kalian sebagai mahasiswa menyeimbangkan pemikiran pembimbing satu dengan pemikiran pembimbing kedua. Karena memang ada pembimbing kedua yang dia paham ilmunya, kemudian pembimbing satu ini nggak paham di ilmunya. Misalnya kajian kalian tentang ekonomi pasar, pembimbing satunya dikasih orang kimia atau orang pendidikan, karena dia sudah doktor di prodi itu, dikasih orang pendidikan. Ternyata pembimbing keduanya memang orang murni ekonomi pasar pemahamannya, otomatis kan pembimbing kedua ini lebih paham. Tapi pembimbing satu ini dia juga nggak mau ngelepas, dia juga ingin masuk karya konten. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Cobalah kalian menyeimbangkan keinginan dari pembimbing satu apa, pembimbing kedua apa. Contohnya misalnya di bagian latar belakang. Kalau orang lama, kalau menulis latar belakang, itu mereka memang area kajiannya itu harus dari atas dulu. Maksud dari atas seperti ini. Misalnya kajiannya tentang ekonomi pasar, pergeseran ekonomi pasar di pasar tradisional misalnya. Kalau pola orang sekarang, anak-anak muda sekarang, dia langsung masuk ke paragraf pertama itu adalah fenomena penelitiannya apa. Tapi kalau orang dulu enggak, dia harus mendefinisikan dulu ekonomi pasar itu apa sih. Nah, kemudian keinginan ekonomi pasar itu apa sih. Nah, seperti itu. Sehingga alurnya lebih panjang. Kalau memang seperti itu, kalian coba menyeimbangkan antara keinginan yang pembimbing satu dengan pembimbing kedua. Kalau pembimbing satunya ingin seperti itu, silakan kalian buat definisi ekonomi pasar seperti itu. Nah, kemudian nanti masuk ke kalimat ketiga, langsung masukkan fenomena-fenomenanya, datanya seperti apa, sesuai keinginan dari pembimbing kedua. Kalau kalian bukan tipikal mahasiswa yang mampu menyeimbangkan itu, maka diskusilah kembali dengan pembimbing kedua. Jadi kalian bisa, Bapak pembimbing satu minta seperti ini, Pak, kira-kira bagaimana saya bisa menyeimbangkan dengan pemikiran Bapak. Kalian bisa curhat dengan pembimbing kedua. Kalau memang tetap kalian nggak punya keberanian untuk diskusi dengan pembimbing kedua, atau pembimbing kedua kalian malah ngomong, pembimbing satu ini gimana, ikuti saya aja. Nah, saya lebih menyarankan kalian ikuti arahan pembimbing satu. Karena bagaimanapun ketika sidang, pembimbing satu adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam lulus atau tidak lulusnya kalian. Kalau seandainya kalian ikuti alurnya, ternyata kalian tidak lulus, kalian bisa nuntut pembimbing satunya. Itu boleh-boleh saja. Misalnya, Pak, gimana Pak, saya ikuti alur Bapak, tapi saya tidak lulus, mohon bantuan kebijaksanaannya. Itu bisa. Karena kembali lagi ke aturan akademiknya, aturan pedoman pembimbingan mahasiswa skripsi atau pedoman pembimbingan skripsi mahasiswa. Jadi harus mengikuti arahan dari pembimbing satu. Kalau memang terjadi cekcok antara pembimbing satu dengan pembimbing dua, yang melalui kalian, ya, pembimbing dua ngeluh terus, pembimbing satu ngarahkan ke sini, kalau ada tekanan batin dalam diri kalian, saya sarankan kalian ngomong ke ketua jurusan atau ketua program studi. Kalian diskusi dengan mereka. Pembimbing satu saya minta ini, pembimbing dua saya minta ini. Nah, bagaimana solusinya, Pak? Kalau seandainya memang tidak memungkinkan, kalian bisa mengajukan untuk pindah dosen pembimbing. Dan itu sah-sah saja dalam proses bimbingan. Ganti pembimbing itu boleh-boleh saja. Kalau selama alasannya itu bisa diterima. Jadi bukan perkara siapa yang harus diikuti, tapi coba dulu menyeimbangkan. Kalau seandainya kamu tidak mampu diskusi dengan pembimbing kedua, coba bahas dan seimbangkan keinginan pembimbing satu dengan pembimbing dua. Kalau memang nggak mampu, ikuti arahan pembimbing satu. Kalau tetap tidak mampu, baru diskusi dengan kaprodi. Inilah biasanya yang dilakukan. Pada akhirnya memang mahasiswa mengikuti arahan pembimbing utamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.